Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babat, terima kasih untuk Ustaz Ikhwan, Syaibiban, dan kita boleh communicate khasnya untuk macam mana kita boleh selesaikan daripada tesis ini. Ya. Apa dia punya tajuk tesis ni? Tajuk tesis ni adalah okay. This Mhm. tajuk tesis ni adalah dia tak load pula. Ada di cover tuh di apa muka surat yang cover tuh. Nah, ada kan lampahan. Tapi saya tengok di sini mungkin ada juga lah di Takrij Oke. tajuk tesis ni adalah takrij hadis pengkhususan surah Al-Kahf pada hari Jumaat. Yang pembacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat ya. Betul. Ya saya. Betul kan? Jadi apa macam Betul mana betul. bacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat ya? Saya rasa sudah lama sekali ya. Ah betul betul. Oke, oke, oke. Saya mulai dari Lepas tu dah awal. sibuk dengan masa. Iya, tapi mesti kita Ya. manage inilah time kita lah supaya boleh cepat selesai. Saya rasa tak ada ini supaya kena kena korban sedikit karena ada beberapa ikhwah tuh di Singapura ini memang ada yang tak selesai. Sayang, ya sayang ini maknanya apa ya? Sayang apa tuh sayang? Allah kasihan lah. Macam dia orang dah habis semua modul, semua kursus dah habis, tinggal tesis saja. Iya, Mungkin dia oke, tergadai itu oke. terbiar. Ya, nanti insya Allah kita boleh bantu. Oke, jadi apa tajuk daripada tesis ini adalah terkait dengan pembacaan daripada surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya kan? Nah, di awal nih saya rasa saya nak ini dulu ya, saya nak share ini ya, saya nak share ini ya screen supaya boleh nampak ya. Siap. Oke. Nah, ini udah nampak ya? Nampak tak? Nampak tak ini saya? Nah, oke ya, nampak ya? Boleh? Oke, set, nampak? Boleh ya? Ustaz Ikhwan, macam mana? Boleh nampak Ustaz? Oke, jadi pertama nih, biasa kalau kita review tuh, nanti di ujian tesis tuh munakosah, selalunya tuh ada dua saja yang perlu kita perhatikan. Pertama nih, dia punya format daripada penulisan, ya, format daripada penulisan. Lepas itu dia yang kedua nih adalah konten daripada tesis itu, ya. Jadi dua tuh. Pertama penulisan. First, oke, nampak nih yang ini dia perlu kena kena bagi dekat kat sini lagi. Nah, dekat sini nih dia supaya nanti saya mungkin saya guna ini apa highlight ya warna apa nih warna apa nih. Nah, ini boleh tak nih Mana biru, warna warna kuning pun boleh. jap. Gimana ya? Oh, kan ini. Highlightnya ke mana? Nanti saya bagi macam bukan ini dia pen ke mana dia saya. Jadi pertama tuh ini Ini yang sebelah sebelahnya Ustaz. Sebelahnya yang sebelahnya ini ya. yang sebelah kiri tu. Saya Ustaz.
Ini ya, kan ini saya rasa sharp. Betul. Ini untuk ini apa? Macam ini. Oke. Jadi ini nanti ini kasih bagi sini sedikit. Lepas tuh dia punya space nih antara ini dengan ini dia terlalu besar. So dia mesti kena ini kan lah. Nah macam ini nih sini nih dia mesti ada satu space lagi supaya dia boleh naikkan ke atas. Ini pun kita boleh naikkan ke atas, ya. Supaya nampak dia Jadi mau rapatkan aja. ya rapatkan sedikit. Rapatkan sedikit. Lepas itu saya rasa ini oke ke sini gitu ya. Tapi saya rasa dia perlu satu tab lagi, one tab ke dalam. Jadi supaya nampak ini rapi semuanya ya. Semuanya. Lepas itu ini penulisan Al-Quran udah betul ya. Kemudian memang semua daripada istilah dalam bahasa English ya ataupun dalam bahasa Arab memang betul dia mesti italic ya. Macam fulukia, takriria, betul. Tapi yang dannya ini dia tak perlu. Oh ya, betul. Macam itu ya. Oke. Kemudian mesti konsisten ya. Daripada macam kita buat sallallahu alaihi wasallam macam ini, dia mesti konsisten daripada awal sampai akhir, dia mesti guna itu. Oke. Kemudian berikutnya, ini kita guna body note ke atau footnote? Footnote. Footnote-nya. Oke, bila footnote ini dia mesti kena tukar nih yang kat sini. Faisal Ahmad Shah 2017. So dia punya 2017 tak perlu letak sini tapi diletak di bawah di footnote. Dah boleh buat footnote? Ada yang Ada saya boleh sedang ya. buat footnote dalam. Oke, ini nomornya udah betul. Lepas itu ini mungkin ini saya rasa ini betul ke apa dia punya bacaan apa nih? Dia punya pecahan. Menghadkan saya rasa ya. Menghadkan. Dia mungkin kurang N ya. Ya salah macam itu ya. Itu biasa semua nanti semacam ini dia punya hakam nih saya tak pasti dia apakah bahasa asing atau bukan ya. Bila itu dia mesti italic ya. Oke, kemudian better saya rasa di awal nih di first page di muka surat pertama nih dia ada footnote tadi yang awal tuh dia boleh dijadikan footnote supaya nampak ilmiah lah ya. Jadi yang awal nih yang 2007 yang Faisal Ahmad Shah ini boleh letak footnote ya di bawah nih supaya nampak baguslah ke sini supaya cantik nampak satu. Jadi minimum ini di dalam satu muka surat ini ada satu footnote ya. Saya rasa boleh kita tambahkan macam itu ya. Kemudian yang kedua ini pertama kita penulisan dulu. Oke, yang ini ya ini daripada hadis boleh letak Arabic tak? Boleh. Ke sini letak Arabic ya dia punya Saya font. boleh letak Arabic, bahasa Arabic. Boleh. Ya ini kan Nanti ini saya rasa saya akan hadis. letak dalam bahasa Arab. Oke, dicobalah ya, try. Ini hadisnya saya rasa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar misalnya macam itu. Ya jadi selalu ada bahasa Arabnya. Boleh cobalah nanti kalau susah sedikit nanti cakap saya nanti boleh saya bantu ya. Nah, lepas itu tengok-tengok macam ni ini maudu saya rasa dia perlu italic ya sama dengan ini juga. Lepas itu ini pun tadi sekaligus ni dia mesti dia sama satu di space di delete ya. Supaya macam ni dah bagus ni dua ya. Ini dua yang nombor satunya kat mana ya? Oh, kat sini Nawawi ini ya. Satunya atas. Oke, ada betul ya. Nah ini dia punya font ni dia mesti tukar. Dia mesti tukar dengan apa? Saya rasa macam besar. Kenapa? Besar font dia. Bukan. Dia punya style tu. Dia mesti guna sama macam yang di body text ni. Dia guna Times New Roman. Paham? Contohnya kalau okey faham. Oke, ya, jadi dia punya font. Jadi penulisannya
Pokoknya dengan penulisan dia Times New Roman juga lah, sama. Oke, betul sama. Tapi dia punya itu size itu dia hanya 10 saja. 10. 10. Oke. Lepas itu nanti dia punya apa jarak tuh space tuh spasi juga tuh dia satu saja bila di footnote. Kalau yang atas itu kan boleh dua ataupun 1.5 ya. Okay. Dia mesti satu. Tapi itu inilah nanti boleh tukar-tukar yang penting ada dulu ya. Nggak perlu pikirkan sangat. Oke. Okay. Kemudian macam ini samalah tahrij dia semuanya guna italic bila dia adalah istilah Arabic bahasa Arab ataupun ini. Ini syarh sahih Muslim. Nah betul, ini pastikan tengok daripada pedoman yang ada di Kim. Apakah dia guna macam An-Nawawi ini dia nama dia full name dia siapa ya misalnya. Lepas itu tahun ini apakah dia hanya Hijriah saja ataupun dia ada Masehinya ya. Itu boleh tambahlah sedikit ya. Oke, itu dari sisi benar. Nah, saya rasa di dia punya page number nih, dia diletak di bagian atas kat sini, atas kanan. Nah, kecuali Kanan. except yang first page, every chapter itu dia mesti diletak di bawah di center. Okey, faham. Oke ya, paham ya. Okey, baik, nanti saya. Oke. Oke, sama macam nih, dia terlalu ada space nih. Dia mesti bagi rapat ya semuanya. Nah, macam nih supaya nanti Jadi nampak. kalau antara satu, jadi kalau saya antara satu perangan dengan satu perangan tu, space dia kecil kan lah, ataupun tak ada space langsung. Saya rasa biasa tak ada, sama aja. Kalaupun ada mungkin hanya dalam satu atau dua. Macam ini, tapi biasa Okey. tak ada, tak ada, tak ada. Jadi antar peragaan nih, paragraf nih, satu paragraf dengan paragrafan itu dia tak ada. Biasalah sama macam ini. Macam itu. Biasa tak ada. Kalaupun ada, biasa ada satu saja biasa. Tapi itu pun tak ini sangat ya. Samakan semuanya. Lepas itu ini kan, tengok ya, ini macam tadi, dia tukar, dia punya font tuh menjadi Times New Roman, size dia 10. Lepas itu nanti dia sama macam ini, dia boleh di tab ke dalam sedikit, macam sini ya, macam ini. Di sini pun dia mesti sama kat sini. Jadi dia macam uh, di sini sedikit. Baru di second second line-nya itu dia boleh ke kiri. Sama lah macam biasa itu. Bezanya dia footnote. Ya. Oke, nah ini dah ada bahasa Arabnya, udah cukup bagus. Tapi saya rasa better bila dia ada harokat. Karena nanti mungkin bila ada macam ujian munaqasah itu nanti diperintahkan untuk dibaca. Bila baca mungkin agak susah sedikit lah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. La aqulu alam alif lam harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Ini dah ada oke nih, ada dia punya syakal harakat ya. Tapi yang ini bila nanti risau aja, bila nanti suruh baca macam lupa sedikit. Lepas itu dia saya rasa ini tak perlu tukar ke sini, jadi dia sampai di sini saja macam biasa. Jadi tak perlu ada menjorok ke dalam. Jadi, Ini pun sama. Karena dia bukan paragraf. Dia adalah satu daripada bacaan ini biasa. Macam tu. Okey, sekejap saya nak cas ini laptop saya dah nak habis. Okey. Nah, selanjutnya macam ni dia tukar dengan footnote yang ini ni. Yang At-Tirmidzi Jami' ni dia tukar jadikan footnote ya. Okey. Kemudian ini saya rasa punya boleh hadis ada punya hadis dari mana? Biasanya ambil daripada ini nih. Ini karena nanti bila suruh baca nanti agak susah sedikitnya mesti cari yang ada harokatnya. Syakal paham tak? Kana rajulun yaqra'u suratul kahfi. okey, boleh nanti saya Boleh ya, coba try ya. letakkan. Oke. Ini pakai nombor pun boleh. Dia macam ni.
Tadi kan S, E, N, W-nya dia kecil ya. Ini besar. Dia Ah, mesti konsisten. Ya. konsisten. Itu Konsisten. walaupun di dalam terjemahannya pun saya pun mesti sama juga. Nah, mesti sama juga. Karena kan kita yang Kalau buat itu. Jadi okay. sama juga. Contohnya, okay. Tapi kalau contohnya sekiranya kalau ada tulis di dalam hadisnya tulis Nabi, kita boleh tukar kepada Rasul tak? Boleh, boleh. Rasulullah. Boleh. Tapi kita mesti tengok daripada dia punya Arabic lah. Macam ini Atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia guna Nabi. Jadi tak boleh tukar guna Rasul. Macam itu. Hmm. Bila dia translate daripada hadis ataupun apa Al-Quran. Macam itu ya. Nanti boleh bertanya. Lepas itu kemudian ini juga sama. Jadi nanti semua hadis itu boleh cari bila tak ada. Saya rasa insya Allah pahalanya banyak. Ajarnya itu bila kita tengok man hafidha asyara ayatan min awali surat al-kahfi asama min fitnatil dajjal macam ni ya. Nah, ini perlu macam ni biasa ya. Sampai situ biasa saya dalam 10 ini. Ini pun sama mesti konsisten bila kita nak tukar kita tulis semua radhiyallahu anhum dia kena italic ya lepas itu mesti semuanya guna ini ya. Tak ada masalah. Kemudian ini pun sama ya, awalnya. Nanti saya lepas ini saya nak cakap pasal konten ya. Ini penulisan dulu. Jadi semua nanti nomor daripada muka surat ini, page numbernya itu di atas kanan ya. Kemudian ini sama semuanya. Ini penambat ini kan 2024. Tengok nih, dia mesti sesuai dengan apa? Dengan pedoman. Ada punya buku pedoman daripada penulisan tesis di Kim? Ada punya tak? Tak ada. Saya rasa dulu saya pernah dikasih, tapi nanti saya tengok ya. Pedoman Dia PDF. yang daripada PDF. Tapi dia sampel saja. Iya, Dia sikit je. tidak berapa Dia ada sikit je. pedoman. Ada pedomannya. Lepas itu nanti ini sama, ini delete ya. Jadi jangan ada jarak. Ini pun sama, jangan ada jarak. Kalau ini boleh. Ini betul. Kalau yang ini udah betul nih. Jadi bila ada E lepas itu ke B, dia mesti memang ada jarak nih. Ada space nih. Sebelum C ini pun ada jarak. Tapi ini uh, kena apa ya? Tarik sini sedikit. Kedekatan. Supaya agak rapat sedikit ya. Oke. Lepas itu, ini kan macam ini nih. Ini kan banyak sangat nih tahlil sini. Oke, tak ada masalah sebenarnya. Tapi tengok daripada ini pitch. Ini kena konsisten juga. Apakah dia guna pitch ke atau guna halaman ke atau apa? Ya, nanti tengok di apa pedoman daripada penulisan itu. Oke. Kemudian ini udah betul, tapi ini dia perlu macam begini, dia dihilangkan semuanya supaya dia nampak cantik lah. Macam itu ya. Okey. Oke, kalau ini udah betul, sebelah sini udah betul. Dia kena tambah sini sedikit, ya ini ke sini sedikit. Macam itu. Lepas itu ini di delete juga. Kemudian ini pengertian tahrij, oke, tak ada masalah. Kata dominan ini saya rasa kena letak sini. Oke, kemudian di metode penelitian. Sama kan ini macam dia kurang rapi ya. Macam ini dia kurang rapi. Kenapa? Karena apa dia font berbeza. Lepas itu ini pun ada jaraknya. Paham ini tak buat macam ini. Bila ini tuh kita CTRL, CTRL, lepas itu O, all ya, all. Lepas itu dia klik di kanan, klik kanan tuh right tuh. Lepas itu kita ambil yang nolkan saja space daripada antar line ya. Dan nanti boleh coba. Metode penelitian udah oke, tidak ada masalah. Nanti saya tengok daripada ini. Nah, ini IBIT ini mesti tengok daripada pedoman. Betul tak dia guna IBIT tuh. IBIT tuh ya. Bisa ini. Lepas itu jangan lupa kalau dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia bila dia menunjukkan waktu, time dan juga places, tempat tuh dia mesti D-nya itu dia mesti di atas nih dia diasingkan. Ya, dia dipisah. Dia apa? Diasingkan dipisah. Tahu ya? Di atas. Di lepas itu atas, macam di samping sama juga. Di bawah pun sama macam itu. Oke. Kemudian mungkin juga oke, itu sama lah biasa. Tab 5.
Lepas itu, oke ya. Itu yang pertama masukan daripada saya. Yang berikutnya saya nak cakap pasal konten. Saya nak scanning, baca cepat ya. Kedudukan hadis sebagai sumber agama Islam. Ini boleh catat ya, ini tambah footnote. Maknanya bila kita cakap pasal misalnya ini, pengajian hadis adalah bidang pengajian yang penting dalam Islam sesuai dengan kedudukan sebagai sumber yang kedua penting selepas Al-Qur'an. Nah, di sini kita boleh letak apa footnote. Ambillah daripada kitab-kitab itu banyak ya. Itu banyak. Oke. Kita saya baca. Kedudukan hadis perlu memperhatikan pentingnya sama seperhatian terhadap ilmu Al-Quran. Al-Quran, oke. Hadis mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Al-Quran dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Al-Quran datang daripada Allah dan Allah mengutus Rasulullah untuk menerangkan daripada Allah. Saya rasa ini perlu diini sedikit. Daripada Allah, kemudian ya atau lalu mengutus Rasulullah SAW untuk menerangkan isi kandungan Al-Quran kepada manusia. Penjelasan suatu terhadap kandungan Al-Quran diuraikan dalam bentuk sunnah-sunnah sama ada qauliyah, fi'liyah, dan takririah. Ini qauliyah ada betul, fi'liyahnya saja nih. Dia perlu ada italic ya. Perlu bahwa peran sunnah terhadap Al-Quran di Faisal Ahmad Shah. So ini berarti kita mesti letak footnote ya. Yang Faisal Ahmad Shah ada bukunya tak atau PDF atau apa? Faizal Ahmad Shah. Ada tak? Bukunya saya ada. Oke, jadi letak di sini di footnote pertama nih boleh letak ialah ataupun di last sekali di nomor 7 nih. Yang di last tuh. Jadi tekan ini untuk apa? Untuk footnote-nya. Oke, Faisal Ahmad Shah berpendapat bahwa peran sunnah terhadap Al-Quran ialah memperkuat, menyokong, menjelaskan, menunjukkan. Oke, terus ini ya masih cakap pasal hadis dan Al-Quran. Antara penting yang sememangnya perlu diberkumpulkan ada berkaitan dengan hadis mautu, yaitu hadis rekan nafasnya dan Rasul secara batil. Saya rasa ini agak ke konten sedikit ya. Sebelum bincang pasal ini, ya ini tentang hadis maudhu ini, kita mesti boleh letak di situ hadis dari Nabi SAW terbagi menjadi beberapa jenis bagian. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dan ada hadis yang dhaif dan juga maudhu. Nah, mungkin boleh jelaskan sedikit di situ. Boleh paham tak? Selepas ini, ya, selepas ini bincangkan sedikit. Berikan beberapa contoh hadis maudhu, hadis dhaif, hadis Tak perlu. secara Dia hanya tambahkan dalam satu paragraf saja. Jadi ini kan alas nih, ini kan tentang fungsi daripada hadis, ya kan? Yang di muka surat 1 nih. Lepas tuh di bawah ini, di sini, ya kita letak di sini hadis berdasarkan kualitinya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doib dan hadis maudhu. Boleh juga hadis hasan, hadis sahih adalah, hadis hasan adalah, hadis dhaif adalah, hadis maudhu adalah. Baru udah bicara pasal maudhu nih, baru letak di sini langsung nih. Antara topik dan pembahasan ataupun hadis maudhu kan di sini ada nih adalah hadis maudhu, yaitu hadis rekaan dan palsu yang dicanangkan kepada Rasulullah SAW. Jadi dia padu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi the first paragraph dengan second paragraph itu dia mesti berkesinambungan. Apa tuh? Dia ada continuity-nya ya. Paham? Boleh? Gila ya? boleh. Oke. Saya tambah sikit saja kan. Iya, sedikit aja. Satu paragraf. Satu paragraf saja. Antara topik masa penting ialah perlu diberikan pada suatu perbincangan berhikmah ini biasanya ditemukan pada fakta wujudnya hadis palsu, golongan pemalsu, tanda-tanda perawi. Ketika salam tentang wajib juga palsu terhadap Rasulullah. Nah, ini tadi tambah bahasa Arab ya. Yang mana berharapkan memberikan hadis maudhu kepada siapa yang mengetahui bahwa ia ada maudhu dalam sangkaan bahwa ia maudhu. Oleh itu, sesiapa yang mendapatkan hadis yang ia yakin. Saya rasa ini boleh letak di new paragraph. Boleh ya? Karena dia dah ada footnote di sini. Oleh karena itu, ataupun tak perlu guna itu, sesiapa yang meriwayatkan hadis yang dia yakin atau dia merasakan hadis itu palsu dan tidak menjelaskan kepalsuannya, maka dia termasuk dalam peringatan keras Rasulullah SAW dan sekaligus
disenaraikan dalam kalangan pendusta terhadap Rasulullah. Nah, saya rasa ini pun dia boleh paragraf baru. Jadi bila kita nak buat paragraf, paham ya? Paragraf apa tadi? Ragaan. Jadi dia Peragaan baru lah. tak, maksud saya ini boleh jadi 3 paragraf. Jadi ini di new paragraph, next paragraph, lepas itu yang al-Saqawi, ini pun dia letak di paragraf baru, di the next paragraph. Paham? Jadi semuanya dalam satu paragraf besar ni saya telah pecahkan kepada 3 paragraf. Iya, betul. Jadi jangan terlalu banyak di satu paragraf tuh. Satu paragraf itu mestinya dia satu main topik atau main idea. Nah, itu ya. Jadi nanti boleh jadi lebih banyak lagi di punya muka surat gitu ya. Oke, Mugid juga menyebutkan bahwa cukuplah dengan ungkapan ini sebagai amaran kelas. Tahrij hadis ialah setelah ini saya rasa ini di sini pun boleh letak lagi, perhatikan ya pasal ini kan dia cakap yang di awal ini dia cakap pasal hadis maudhu. Lepas itu dia bicara tentang hadis berusaha mencari hadis. Di sini boleh letak upaya, boleh type ya, upaya untuk mengetahui sesuatu hadis. Ya, oke ya. Jadi ada upaya untuk sesuatu hadis, ya dia mesti guna tambahan lah. Jadi upaya untuk mengetahui sesuatu hadis, ya dia mesti diketahui melalui ilmu-ilmu mustalahul hadis ataupun ilmu takhrij hadis. Nah, baru cakap pasal ini ya. Cakap pasal takhrij hadis ya. Oke. Ya, jadi supaya ada tambahan kita boleh di sini di kak sini nih. Ya. Nah, di sini nih. Nampak ya? Nampak tak? Oke ya. Jadi di sini letak upaya ataupun metode cara untuk mengetahui hadis ya, quality daripada hadis adalah melalui takhrij hadis ya. Nah, baru kasih ini takhrij hadis ialah ya. Di sini kita letak sikit paragraf saja pasal cara untuk mengetahui sesuatu hadis ataupun riwayat itu dia sahih, hasan, dhaif atau maudhu, yaitu melalui ya ilmu mustalahul hadis, khasnya adalah ilmu takhrij hadis. Nah, baru di bawahnya takhrij hadis ialah contoh. Oke, kemudian adalah takhrij hadis. Kemudian masih bagus jika ingin melakukan takhrij hadis hendak mengetahui tempatnya dalam kitab aslinya, maka yang mempelajari kaidah betul. Setelah itu kita melihat perkara itu baru kita menentukan kaidah yang betul. Kaidah hadis tidak lebih daripada jenis kaidah betul. Para penelitian menemukan bahwa banyak hadis yang menegaskan bahwa jika seorang baca kat sini nih. Jadi ini saya perlu jelaskan di sini nih. Di sini ya. Boleh paham nih di kat sini nih. Jadi sebelum baca pasal, para peneliti telah menemukan bahwa banyak hadis yang menegaskan bahwa jika membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan diberkati. Ternyata banyak orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat karena keberkahannya menandakan diterangi cahaya di antara 2 hari Jumat. Nah, di sini letakkan nih, salah satu, boleh paham tak? Oke, di sini letak tulisan selepas sanad hadis dan matan. Di sini letak ya. Salah satu daripada hadis yang ada di masyarakat yang belum diketahui apakah dia itu sahih, hasan, dhaif atau maudhu adalah terkait dengan hadis yang berkenaan dengan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Macam itu ya. Apa-apa sembarang hadis lah. Iya, betul. Ini cakap sedikit nanti dibahas di bawahnya juga sebenarnya ya. Ini supaya langsung ke sini, dia supaya padu. Padu ini maknanya supaya dia ada sambungan berterusan lah daripada paragraf ini ke paragraf ini.
Para peneliti telah menemukan bahwa tersebut kemudian, namun adakah hadis tentang fadilah yang sah atau tidak sah meskipun banyak orang yang mengamalkannya? Norma-norma tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji hadis berkaitan dengan pembacaan Al-Quran di hari Jumat. Saya rasa bukan pembacaan Al-Quran nih, dia lebih spesifik yaitu pembacaan apa? Oke ya, letak sini ya. Nah, jadi normal tersebut adalah peneliti untuk mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan pembacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, contoh ya. Oke. Nah, masyarakat memilih hari Jumat karena banyak hadis yang menyuruh untuk meneruskan bacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Bagi masyarakat pula, ini tapi masih oke lah, di tapo, dia masih tua. Bagi masyarakat pula, mereka mengikut adat resam yang berasal pada zaman dahulu. Jika hipotesis saya rasa ini boleh paragraf baru nih, yang ini, ya. Jika hipotesis ini benar, mesti ada pengasasnya. Tambahan pula bahwa ajaran Islam suatu ketika ya berlandaskan pada Syafi'i dan diterima oleh ramai orang. Oleh itu peneliti yang menyimak matan. Nah, oleh itu pun ini boleh paragraf baru. Apa? Ya, kecil-kecil. Kalau kecil-kecil dalam paragraf baru pun boleh, Ustaz. Saya rasa tak apa. Saya rasa supaya dia memang hanya satu saja. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Nah, karena dia dah ada beza. Oleh karena itu, peneliti ingin menyimak matan ataupun sanad hadis yang masyhur dengan kelebihan hadis membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Benarkah jemaah belum baca pada petang Jumat atau malam Jumat waktu selepas maghrib pada hari Kamis malam? Saya rasa dia perlu sign question sign. Kata apa? Dia simbol daripada kata tanya. Apa dia punya nama? Jadi saya letakkan tanda soalan, tanda tanya di situ. Tanda soalan, betul. Secara umum pada setiap surah dan makam mempunyai fadilah berbeda. Ayat ini dibaca sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Kala apa hadis ini sahih. Kemudian berkenaan pada surah tersebut terdapat sangat banyak riwayat, namun yang sabit sahih adalah sangat sedikit. Antara surah Muslim mengandung pada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Kahfi, Al-Mulk, Al-Kafir, Al-Ikhlas, dan Mu'awizatain. Oke, apa? Al-Kahfi mempunyai beberapa fatihah khusus bagaimana telah terjadi sudah saja marfu hadis bara. Oke, tapi ini nanti kita akan jelaskan ini kan. Kalian membaca surat Al-Kahfi, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Sa'id bin Khudri, peneliti oke ini tak apa. Sebenarnya dia sebenarnya letak di itu nanti kan akan dibahas tapi tak apa di sini lah. Boleh. Peneliti akan mendapat kepastian mengenai hadis membaca pada Jumat dengan menggunakan metode takhrij hadis, yaitu suatu metode yang digunakan oleh kalangan muhaddisin, ya ini di Buna Italic ya, untuk menilai dan menyimak hadis. Pada metode peneliti menggunakan sebanyak mungkin riwayat lain sebagai sebuah studi dibandingkannya. Seterusnya, ini saya bukan seterusnya ya, seterusnya ya. Seterusnya peneliti saya rasa ya, pengkaji, peneliti, penyelidik ya, peneliti boleh kurang peneliti membahas perbandingan masalah di sudut fikah dan memberikan ini boleh tengok di bahasa Melayu di guna fikih ke guna fikah ke guna Q atau guna K ya, nanti pastikan. Saya gunakan Q. Gunakan Q ya, kenapa? Sebab saya lebih susah gunakan Q daripada K. Oke ya. Ya, tapi konsisten ya. Sama. Oke. Itu kan kritikan dalam hadis yang ditentukan oleh ulama soalnya sememangnya wajar untuk dikaji lebih lanjut karena melalui bahasa mereka jalan riwayat sanad akan dibangun secara kualitatif dan kuantitatif. Ya, bolehlah ada kuantitatif tapi saya rasa kuantitatif boleh di-delete lah, tak perlu guna kuantitatif karena dia periwayatan di sini. Kuantitatif itu boleh delete ya? Iya, boleh delete aja. Yang kuantitatif digunakan kualitatif ya. Sepanjang proses kritikan terhadap ini dimulakan dengan kajian terhadap pengelompokan perawi hadis, pengelompokan perawi determin makbul. Jadi guna miring ya, jangan lupa nih italic makbul, mardud ya. Ahwalu rawi dengan sama ya begini. Ya makbul juga. Memandang kepentingan daripada proses dalam Islam, jelas dalam belum meneliti dan mengkaji kenyataan berdasarkan Nabi. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan hadis yang dijadikan sandaran hukum atas kesahihan dari hadis Nabi. Nah, ini boleh tambah nih sallallahu alaihi wasallam gitu ya.
supaya jadi dengan Nabi saja. Nabi Rasul ini penting karena status quality sebuah hadis berkait rapat dengan keupayaan untuk dijadikan hujah agama. Ya, dalam proses penelitian pengajian suatu hadis sebenarnya diperlukan 3 macam ilmu, yaitu mustalahul hadis, ilmu rijal hadis, dan ilmu tahrij. Ilmu peneliti, ilmu yang sangat terlahir, ini yang sangat perlu membaca meneliti. Ini terlahir ke atau terakhir? Menurut jadi ilmu yang terlahir ini ialah yang terlahir. Betul ya, terlahir ya, bukan terakhir ya. Terlahir. Bukan yang merujuk kepada ini tahrij hadis. Ilmu tuh yang ilmu ini berkaitan ilmu tahrij hadis yang terlahir. Terlahir ini ya, tahrij hadis, bukan terakhir ini. Bukan. Bukan ya, terakhir ya. Oke, apa? Oke ya, rumusan masalah tadi sudah saya kan rumusan masalah. Peneliti akan mengkaji beberapa masalah yang memfokuskan kepada perbincangan masyarakat membaca surat al-kahfi, matan dan sanad hadis. Demikian peneliti merumuskan beberapa masalah. Bagaimana derajat pembacaan surat hadis? Bagaimana derajat hadis? Ya di sini ya. Bagaimana derajat hadis pembacaan surat al-kahfi pada hari Jumat? Ya. Jadi bukan derajat pembacaan, tetapi derajat hadis ataupun riwayat. Oke. Bagaimana derajat hadis? Bagaimana derajat hadis pembacaan surat al-kahfi? Atau bagaimana derajat hadis mengenai pembacaan surat al-kahfi pada hari Jumat? Nah, itu. Karena yang kita selidiki ini dia riwayatnya, hadisnya, bukan pembacaannya. Jadi hadis itu tentang pembacaan. Jadi bagaimana pembacaan, bagaimana derajat hadis mengenai pembacaan surat al-kahfi pada hari Jumat, macam itu. Yang kedua, apakah hukuman membaca surat al-kahfi perlu disertai dengan memahami hadis? Apakah hukuman baca? Saya rasa ini kurang nih ya, dia kena tukar saya rasa ini. Mungkin agak ke fikih sedikit karena dia apakah hukuman membaca surat al-kahfi perlu disertai dengan memahami hadis? Dia bukan nak bahas pasal ini, hukum membacanya, dia apakah sunnah, apakah mubah atau apa? Yang nak diteliti apa nih? Daripada segi fikirnya, daripada segi akam hadisnya. Oke, jadi kalau daripada akam hadis berarti apa hukum membaca surat al-kahfi pada hari Jumat itu saja? Apakah hukum membaca surat al-kahfi pada hari Jumat? Iya, betul. Apakah hukuman ataupun hukum fikih membaca surat al-kahfi pada hari Jumat? Jadi dia ke fikihnya. Jadi hukum fikihnya itu macam mana? Itu kan bila derajatnya macam nanti bila derajatnya dia sahih berarti mungkin dia sunnah atau dianjurkan atau apa macam itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian matlamatnya ini perlu kita tambah nih yang bagian ini. Ini tambahkan untuk meneliti ya derajat hadis mengenai pembacaan surat al-kahfi pada hari Jumat. Letak macam itu ya. Untuk meneliti derajat hadis mengenai pembacaan surat al-kahfi pada hari Jumat. Ini untuk menjawab pada bahagian B kan? Iya, betul. Jadi saya copy. Iya, betul, boleh di copy. Tukar, delete saja yang bagaimananya. Untuk meneliti ya derajat hadis pembacaan surat al-kahfi pada hari Jumat. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya untuk mengetahui kaidah yang bukan dalam memahami hadis. Nah, ini saya rasa nomor 3 ini di delete saja. Tak perlukan karena bila dia punya rumusan pertanyaan itu D2, so dia punya tujuan pun 2 saja. Jadi yang nomor 2 ini untuk mengetahui
hukum fikih daripada membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Macam itu je. Tak perlu Cuman 3. untuk mengetahui, Nah, tapi saya rasa jangan guna mengetahui, tapi untuk menganalisis hukum menganalisis. ataupun memahami pun boleh kalau tak guna analisis. Untuk memahami hukum fikih ya mengenai pembacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Okay. Ada hukum fikih membaca surah. Pada hari Jumat. Okey. Oke, dah. Ya, nomor 3 di-delete saja, tak perlu. Manfaat penelitian, mengembangkan pengetahuan di bidang kajian hadis, mendapatkan Islam dan bidang studi hadis, melakukan mengenai kaidah untuk hadis ini tidak boleh memberikan lisan. Ini tak ada masalah lah. Mungkin bila nak ditambah untuk memahamkan kepada masyarakat supaya mengamalkan hadis yang sahih. Macam itu pun boleh. Ya, kerangka teori bagi ini ide teori dan ini berdasarkan basis kerangka kandungan dibangkitkan dan penyitaan akan dijawab kemudian. Terhadap beberapa perkara perlu kita ketahui antara pengenal hadis yang meliputi pengertian takhrij hadis, tujuan dan hadis dan metode takhrij hadis. Oke, ini pengertian takhrij. Oke, tak ada masalah. Ini tujuan takhrij. Oke, tak ada masalah. Metode takhrij. Oke. Ini pun daripada dominan isim, ini tak ada masalah juga. Nah, jamu fahrosnya, jika peneliti menemukan organ tersebut, peneliti berundang menggunakan metode digital menggunakan laman web seperti Maktabah Semila, bantuan komputer. Oke, tak ada masalah lah ya. Metode penelitian, semua kaji semua pada jumlahnya semua ini perpustakaan maka pengelolaan membuka macam data baik itu primer maupun sekunder. Misalnya sekunder guna sekunder ya. Tambahan jenis penelitian, saya menggunakan penelitian. Nah, ini jangan guna tulisan tukar, tapi penelitian ini. Penelitian. Nah, penelitian. Menggunakan ini boleh tambah dengan Englishnya library research. Kena open bracket dengan close bracket. Iya betul. Kena boleh pakai bracket jadi library research. Ya. Research. Lepas tu kemudian perlu di italic kan? Ya betul. Nah, bila nak tambahkan boleh juga. Tambahkan macam library research adalah penelitian mengumpulkan data dan proses dengan bantuan berbagai bahan khasnya yang ada di perpustakaan. Tentu boleh tuh, tentu. Tambahlah. Oke. Nah, sumber penelitian, dia sumber data penelitian, bukan sumber penelitian. Sumber data. Dalam penelitian. Ya. Oke, sumber data dan penelitian ya. Data primer adalah data yang, nah ini sebenarnya boleh ditambah juga. Jadi data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah macam itu. Data sekunder adalah, nah tapi ini kena letakkan di sini tambahan. Jadi kita guna data sekunder primernya itu apa? Macam Stas Ikhwan nih guna apa untuk tengok daripada hadis itu kitab-kitab apa saja letak di sini semua. Kalau macam contohnya saya menggunakan komputer, internet untuk mengambil data itu. So jadi itu dikirakan sebagai
data sekunder. Iya, dia sekunder. Kalau daripada internet dia sekunder. Kecuali dia boleh ambil daripada Maktabah Syamilah ataupun Jawami'ul Kalim ataupun tadi yang Wensing tadi itu dia boleh jadi primer. Ataupun kutubutis kutubus sab'ah. Kutubutis itu dia jadi sekunder. Jadi primer, sorry. Jadi primer karena kita kan nak tengok daripada hadis tuh. Hadis kan primer tuh, ya kan? Jadi data primernya itu adalah kitab-kitab hadis, utamanya kutubutis. Ada punya yang PDF tak kutubutis? Itu saya rasa yang dah digitalkan ataupun di dalam satu aplikasi. Ya, boleh. Berarti cakap guna ada aplikasi boleh letak di sini, ya. Boleh letak di sini. Coba nanti tahu. Data sekunder bolehlah dari internet, dari jurnal, dari apapun. Mencari hadis media digital menurut kitab induk. Nah, ini yang paling penting kan? Jadi macam nih. Jadi teknik pengumpulan data ini mencari hadis-hadis pada media digital maupun manual kitab-kitab induk hadis yaitu kutubu tis'ah ya dalam penelitiannya penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Oke, tak ada masalah. Metodologi ini yang betul metodologi ataupun yang lebih betul bukan metodologi tapi metode ya. Metode yang digunakan dalam menghubungi hadis yaitu setelah jangan diteliti, ini diteliti dia mesti sambung. Penulis hanya meneliti dari satu jalur saja atau beberapa jalur jika terdapat banyak jalur. Oke, yang ini kan tahrij. Langkah-langkah rencana penelitian mencari data yang diperoleh dari kitab rumus dari kitab kamus. Saya rasa dia bukan kitab kamus nih, tapi dia kitab induk ataupun kita sebutnya dari kitab-kitab hadis yaitu kutubut tis'ah. Jangan kitab kamus. Maksudnya mungkin ini kamus yang al-mufakhras ya, yang Baik. alfad hadis ya. Boleh letak di situ namanya, nama kitabnya. Jadi maknanya semua kitab yang kita guna itu letak situ namanya saja. Itu kan dia punya data. Kemudian kitab asli yang merujuk kepada kitab asli. Jadi dia sebenarnya ini prosesnya dia memang ikut daripada pertama tengok daripada komus al-fadil hadis, kemudian tengok daripada kitab asli. Lah sebutkan kitab asli ini. Kitab asli apa saja yang diguna? Ya macam tadi ya kutubut tis'ah ditunjukkan misalnya kitab kamus yang hampir mirip. Maka beliau ketika kritik, saya bukan kritik ya, tapi kritik gitu ya. Tak ada I ya. Iya, tak ada I. Melakukan penelitian kritik sangat yang datang daripada kitab asli. Nah, kitab asli ini kita sebutkan di sini ya. Nah, kitab asli ini letak sini. Sebutkan semuanya kitab penerbitnya juga. Kredibilitas atau di Singapura ini biasa apa guna credibility kan? Jadi Ini credibility. Kita iktiraf kan saya rasa. Oke, boleh juga lah letak di situ. Tapi saya mereka kesimpulan berhasil penelitian. Oke sih, tak ada masalah. Bab 1 pengenalan, pendahuluan, latar belakang, tajuk kajian, rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian. Tinjauan literatur, ilmu tarikh hadis, dasar-dasar penelitian, memberi informasi konkret, tambahan informasi atau data dalam kali ini. Metode penelitian meliputi, nah ini kerana tengok nih, kerana di sini disebutkan metode penelitian, so tadi yang tentang metode penelitian itu diletak di bab ketiga di chapter 3 ya. Ya kan? Ini yang ini. Metode penelitian yang meliputi Tak, ini udah betul, tapi tadi yang bab 1 yang metode penelitian itu kita kita cut dan paste di bab 3. mana satu yang cut and paste? Boleh tak cut and paste? Yang bagian mana Ustaz? Yang bagian ini, tengok. Yang bagian metode penelitian. Nah, ini. Ini sampai sini. Ini dia letak di bab 3. So, keseluruhan
F ni, bahagian F ni, saya cut and paste, letak Iya, di bahagian 3. letak di bab 3. Boleh ya? Memang macam tuh, tengok nih, Oh, kan memang bab macam 3 itu. metode penelitian. Oh, ya, ya, ya. Okey. Mm-mm. Jadi bahagian F ni dia sudah tak ada kan? Ada. Kalau Letak di sini di bab 3. Oke, bab 4, dapatan dan perbincangan tarikh hadis, fadilah hadis mursal kafi, kemudian satu menjelaskan fadilah hadis mursal kafi, hukumnya selanjutnya membandingkan sanad daripada hadis mursal kafi, memfokus kritikan hadis kafi daripada Jumat, Malik bin Asas Tolani, asbabul wurud, hadis metode. Saya rasa udah oke, ya. Itu saja di bab pertama, ya. Bab pertama itu cap. Saya tengok yang bab kedua tadi saya pun dah download saya rasa. Oke, ada pertanyaan tak di bab pertama nih? yang bab pertama, okey, pertama sekali daripada segi format, yang itu saya harus rapatkan lah. Ya. Contohnya di bahagian rapatkan baris ataupun line dia. Jadi Oke. rapatkan tu, dan setiap perkataan dalam bahasa Arabik ataupun bahasa Inggeris ni saya perlu di italickan, Betul. kecuali perkataan-perkataan yang biasa digunakan walaupun dalam bahasa Arab, biarkan sajalah. Ya, betul. Oke ya. Itu yang bab satu saya rasa tidak ada masalah. Yang bab dua ini letak saya teori ilmu hadis dan metode tahrij hadis. Jadi teori, ilmu, dan metode saya rasa ini boleh jadikan satu nih. Supaya Dari jadi dia macam kan teori ilmu tahrij hadis dan metode tahrij hadis. Jadi kalau menurut saya itu teori ilmu tahrij hadis saja. Metodenya nanti letak di sini pun boleh. Atau dari metode ilmu teori ilmu tahrij hadis dan metodenya pun boleh. Ini dibuang sedikit ini. metode Dan metode. Atau tukar di sini teori dan metode ilmu tahrij hadis. Supaya dia tak ada dua-dua macam itu. teori ilmu teori dan ilmu Iya, teori dan metode. teori ilmu dan metode tahrij hadis. Sebenarnya yang betul tak perlu guna teori, langsung ilmu tahrij hadis dan metodenya. Karena itu udah metode sebenarnya ilmu tahrij itu dalamnya sudah ada metode. Tapi tak apa. Jadi teori ilmu dan metode tahrij hadis. Okay. Jadi, saya senangkan saya letak ilmu dan metode takrij hadis. Ya, boleh. Boleh. Jadi dia langsung ke ilmu, bukan tak perlu guna teori. Karena dia memang udah jadi ilmu. Oke, faham. Oke. Ya, jadi di sini karena dia bahasa ilmu tahrij hadis, so bolehlah ini jangan guna D-nya itu capital biasa saja, ya. Jadi oke, ilmu hadis, ya. Jangan lupa tadi sama ya untuk kata asing itu ini kan. Oke, kita tengok ilmu hadis, pengertian hadis, penulisan hadis. Lepas itu tengok hadis, kemudian ilmu tahrij hadis. Tahrij hadis ya. Jadi dia ilmu hadis baru ilmu tahrij hadis. Oke lah, dapat urgensi tahrij hadis. Saya rasa sebelum urgensi ini dia letak di sini nomor satu ini dia pengertian ilmu tahrij hadis sebelum ke urgensi. Boleh tak? Pengertian. Jadi, okay. Sebenarnya pengertian tu di bawah tak salah saya. Di Dia bawah. campur. Dia campur. Hmm. Jadi agensi dan pengertian dia saya rasa saya campur. Saya rasa boleh diasingkannya. Jadi pengertian dulu baru urgensi. Kalau
Asingkan boleh lah, cuma saya kena baca semula dan saya kena pecahkan lah. Iya, nanti bila ada masa aja lah. Ya, bila ada masa. Lepas itu nih, ini dia punya footnote kan dia kecil kan ya, sama tukar Ah, tadi. dia footnote uh, Wonder times New Roman dengan size 10. Yes, betul. Hmm. Oke, tadi itu untuk pengertian supaya jadi dia awal tuh pengertian, lepas tuh urgensi, kemudian lepas tuh metode takhrij hadis. Ya, ini saya tentukan lagi, udah tahu. Ya, kemudian takhrij hadis, penelusuran takhrij hadis, ini pun sama. Ya, ini sama dengan ini juga, jangan lupa nih. 12 ya. Nah, dia punya page numbernya, kemudian Sanad, Ibnu Mubarak, kemudian ini tambah ini ya, paling penting ya, tambah dengan footnote ya, supaya lebih banyak footnote-nya lebih bagus. Kritik hadis, oke, cuman kan dia kurang Uh, kurang bagus ya, kurang cantik kok. Kalau kita menambah footnote, contohnya kita mengambil satu petikan daripada surat khabar atau sebagainya, kita letak, dan tidak menjadi masalah kan kalau kita tambah banyak-banyak footnote daripada situ. Tadi masalah, boleh. Cumanya kita harus ubah structure sentence dia. Kenapa? Kalau kita ambil daripada, contohnya buku ni saya baca, saya rasa ni sesuai, petikan ni sesuai, saya ambil daripada situ. Mhm. Cuma saya kena ubah petikan dia, yang ubah sikit dengan kemudian saya letak footnote gitu. Iya, sementara boleh tak apa macam itu. Dan nanti cari daripada yang kitab-kitab itulah supaya dia lebih bagus ininya. Ya, ini sanad hadisnya, kemudian kesinambungan riwayat, itisol, kemudian yang ini tinggal nanti tambah ya. Yang metode tahrij ini yang paling penting ini. Sampai situ aja saya Iya, tak apa. Tak apa. tak, Ini tambah tak. di sini. Ini yang paling penting. Jadi macam mana metode tahrij hadisnya itu. Ya. Oke. Nah, nanti daftar pustaka tambahkan yang tadi supaya Daftar kita pustaka ni dia belum lagi official lah, iyalah betul paham, belum lagi paham. belum lagi official. Ini nanti kan. Oke. Ada pertanyaan lagi? And saya rasa tak ada. Sehingga sini tak ada. Cuma tu nanti saya ubah. Nanti mungkin kita akan ada lagi satu sesi lagi lah, Ustaz. Iya boleh cover. Kalau saya rasa sebab saya kerja, habis kerja tujuh tujuh setengah malam. Setengah Hmm. malam. Dan kemudian saya sampai rumah dalam dalam jam 9 gitu. Iya iya iya. Jam 9 gitu. Kemudian saya rehat. Dan esok paginya saya harus bangun jam 5 setengah gitu untuk sasar ke kerja lah. Iya. Kalau hari Ahad itu free tak? Kalau biasanya saya ambil cuti hari Jumaat dan hari Sabtu. Hmm. Mungkin boleh malam Jumat atau malam Sabtu. Ya. Ataupun Jumaat, apa apa bila-bila waktu saya pun boleh. Sebelum ataupun selepas solat Jumaat pun boleh. Oke. Tak apalah. Kalau Mm-mm. Semangat ya. kalau okey, boleh. InsyaAllah. Saya nak Harus dengar. semangat ya. Supaya cepat selesai karena udah lama nih. Ya. Kalau Ya, dah baik. selesai, dah boleh terus ke master dah, Ustaz. Iya, tapi saya rasa tak apalah kena kena berjuang sedikit, kena semangat sedikit karena tak lama job nih supaya kita ada pengalaman lah. Nah, itu macam itu ya. Okey, boleh, boleh. Nanti saya Oke, usahakan, Ustaz. Boleh, boleh. Saya oke. saya rancang untuk habiskan pada tahun ni lah tesis tu. Iyalah, Kemudian mestilah. Heeh, kemudian dimunakasyakan lewat tahun ni. heeh. Iya, betul insya Allah. Karena udah lama juga kan ya. Dah lama juga. Mm-mm. Tapi saya dengar daripada kawan-kawan saya yang
semasa kita diberikan tugas untuk tulis tesis ni, ada yang belum lagi habis. Iya banyak. Saya, Uh, saya boleh cakap tuh banyak yang belum. Padahal mungkin bila cakap ke mereka, saya insya Allah siap bantu. Ya, tak perlu pikir saya suka bantu untuk buat tesis karena memang di Indonesia ini saya biasa buat tesis lah. Ya, oh, kita boleh. Ustaz, bagi musnah dah habis, Ustaz. Hmm? Musnah. Kenapa? Musnah kan the pembina Ustaz kan? Oh iya betul betul. Sudah Udah habis. belum deh. Saya lupa. Saya sudah habis ya. Lupa tuh. Udah lama juga tuh. Saya rasa ada ujian kemarin tuh. Menakos ada belum? Saya tak pasti. Saya Saya tidak rasa ada. ada berita apa-apa. Sudah sudah. Yang belum ada dalam 3 bulan mungkin. Sudah. Oh, bulan tahun lepas. Tahun lepas. Iya tahun lepas. Iya tahun lepas. Itu apa? Sudah kemarin saya rasa sudah itu. Okey, okey, okey. Baik, baik. InsyaAllah. Oke. Okay, boleh lah. InsyaAllah, boleh. Saya usaha. Nanti boleh ya pelan-pelan ya. Semangat. Mudah-mudahan cepat selesai. Ya. Jangan terlalu pikirkan ya. Kerjalah memang penting, tapi ini selesaikan nanti. Lepas ini udah selesai, dah bebas, udah free. Ya. Okey, betul, Ustaz. Oke, syukran, jazakallah khairan. Terima kasih, Ustaz. Syukran, Jazakallah khair. Taufik.